Disiarkan langsung dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Radio Kesehatan untuk Indonesia yang lebih sehat. Halo, selamat sore Sobat Sehat. Kita bertemu kembali di siaran sehat bersama dengan Dr. Reisa. Seperti biasa, saya tidak akan sendirian ya. Nanti kita akan berbincang bersama dengan narasumber-narasumber di kesempatan kali ini untuk membahas tentunya informasi dan topik menarik di episode 7 kali ini. Sobat Sehat, untuk perbaikan pelayanan kesehatan di tingkat rujukan menjadi salah satu prioritas dari Kementerian Kesehatan dalam transformasi kesehatan dengan tujuan untuk lebih mendekatkan lagi akses layanan kesehatan kepada masyarakat. Untuk itu, peningkatan mutu dan kualitas hingga pengembangan rumah sakit dengan layanan unggulan akan dilakukan agar masyarakat bisa semakin percaya terhadap rumah sakit yang ada di Indonesia. Hari ini, Sobat Sehat, di program Siaran Sehat bersama dengan Dr. Reisa, kita akan bahas topik terkini. Tingkatkan layanan rumah sakit rujukan yang telah hadir dua narasumber melalui Zoom. Saya akan sapa terlebih dahulu. Yang pertama ada Dr. Sunarto MKes, selaku Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan dan PLT Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan. Selamat sore, Dr. Sunarto. Bagaimana kabarnya? Selamat sore, baik, luar biasa nih. Selamat sore ya, sudah diundang di radio set kita, terima kasih. Oke, baik. Dan juga tentunya ada Dr. Reisa Broto Asmoro selaku Jubir Pemerintah untuk penanganan COVID-19 dan Duta Adaptasi Kebiasaan Baru. Dr. Reisa, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Apa kabar Mbak Andini, Sobat Sehat? Selamat sore, Dr. Sunarto. Selamat sore. Oke, baik. Kedua narasumber kita sudah bergabung dan untuk kamu Sobat Sehat yang ingin bertanya seputaran tema, boleh banget ya langsung kirimkan WhatsApp di 0821 3636 2018 atau mention langsung melalui Instagram kita @radio kesehatan. Dan selain bisa mendengarkan di radio, kamu juga bisa menyimak siarannya melalui layanan IGTV @radio kesehatan dan YouTube @kemenkes_RI. Saya pertama mungkin mau ke Dr. Sunarto terlebih dahulu. Saat ini kita sudah mengenal transformasi kesehatan. Ini Pak Menkes sering banget menyebutkan ada 6 pilar dan salah satunya adalah transformasi layanan rujukan. Apakah hal ini merupakan bagian yang terpenting begitu dalam upaya peningkatan layanan rumah sakit dalam negeri kita? Dokter, silakan. Ya baik, terima kasih. Bapak Ibu semua hadirin ya, yang pendengar radio sehat. Kita tahu tadi sudah disampaikan tentang transformasi kesehatan. Jadi kalau kita sering lihat gambarnya itu berada dalam satu rumah ya, Dok. Jadi satu rumah itu artinya 6 pilar itu menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Jadi kalau dibilang transformasi rujukan itu penting, tapi transformasi primer juga penting, semua penting. Artinya semua dalam satu kesatuan. Nah, khusus untuk transformasi rujukan sebenarnya tujuannya itu hanya dua, Bapak Ibu, untuk meningkatkan mutu dan meningkatkan akses. Jadi meningkatkan akses artinya masyarakat mudah menjangkau layanan-layanan untuk rujukan. Apalagi layanan-layanan yang prioritas. Seperti saat ini kita mengenal 9 prioritas. Kalau sampai 2024 kita akan tahu sering kita mendengar KJSU, kanker jantung, stroke, uro, nefro, dan KIA. Nah, kemudian juga meningkatkan mutunya. Bagaimana mutu layanan kesehatan itu menjadi lebih baik. Ya, ada akreditasi, ada pemantauan mutu yang berkelanjutan. Mungkin itu, Mbak. Oke, baik. Nah, untuk Dokter Reisa, bagaimana menurut dokter melihat upaya pemerintah ini dalam meningkatkan layanan rumah sakit melalui transformasi si layanan rujukan tersebut? Dan apakah hal tersebut ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat Indonesia yang selama ini bertanya mengenai layanan kesehatan di rumah sakit kita, Dokter Reisa? Wah, saya sih apresiasi yang luar biasa ya untuk Kementerian Kesehatan. Karena transformasi layanan rujukan dan semua yang tadi ya yang sudah diupayakan itu benar-benar terlihat nyata gitu. Dan saya sebagai tenaga kesehatan dan juga sebagai yang menggunakan tenaga kesehatan juga merasakan langsung ya perbedaan dari sebelum-sebelumnya. Dan di mana transformasi layanan rujukan ini kan langkah yang baik ya untuk mendekatkan akses layanan kesehatan rujukan nih kepada masyarakat Indonesia. Dan juga sekaligus untuk mengurangi beban pembiayaan kesehatan. Nah, apalagi tadi sudah dijelaskan juga
Dr. Sunarto sudah menjelaskan bahwa ini sebenarnya upaya dari pemerintah penyebab kematian tertinggi nih di Indonesia, yakni jantung, kanker, stroke, dan ginjal. Jadi memang harus menjadi perhatian semua pihak gitu ya, karena bebannya sendiri ini kan luar biasa. Apalagi ditambahkan dengan penyakit-penyakit menular gitu, infeksi seperti sekarang masih ada juga COVID-19, kemudian TBC juga kan masih banyak sekali, kemudian HIV/AIDS dan lain sebagainya. Jadi memang meskipun masih banyak masyarakat Indonesia nih yang mungkin melakukan pengobatan di luar negeri gitu ya, tetapi kalau kita lihat dengan sistem kesehatan di Indonesia sendiri, ini sebenarnya mampu kok untuk mendeteksi, mendiagnosis, mengobati bahkan gitu ya penyakit-penyakit yang banyak atau prevalensinya sering terjadi nih di Indonesia gitu ya. Memang pasti masih ada aja lah ya yang belum optimal gitu ya, tapi kan sedikit kecil aja gitu ya yang belum bisa atau belum ada gitu bahkan. Dan selalu akan ada ruang-ruang perbaikan nih supaya pelayanan kesehatan di negara ini jadi lebih baik. Maka dari itu, melalui berbagai upaya nih yang sudah dilakukan oleh pemerintah sendiri terkait peningkatan layanan rumah sakit di dalam negeri gitu ya, ya diharapkan masyarakat nantinya jadi lebih percaya dengan rumah sakit dan tenaga kesehatan yang ada di Indonesia gitu, sehingga kita sama-sama berharap tuh kunjungan pengobatan ke luar negeri ini bisa berkurang nanti jumlahnya ya. Amin, amin ya. Karena kalau dari segi ongkos juga lebih murah kalau di dalam negeri ya, Dokter Raisa ya. Pastinya. Oke, baik. Tapi saya kembali lagi ke Dokter Sunarto, dok, dari yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sebetulnya seperti apa sih penguatan pelayanan kesehatan rumah sakit di Indonesia sendiri? Karena tadi balik lagi ya, mungkin banyak orang yang pergi ke luar negeri karena mereka dalam tanda kutip kurang percaya sama nakes atau kondisi di Indonesia. Tapi sebetulnya seperti apa sih gambarannya, terutamanya rumah sakit vertikal milik Kementerian Kesehatan, Dokter Sunarto? Oh ya, ini pertanyaan favorit ya kayaknya. Bagaimana sih rumah sakit vertikal punya kementerian gitu ya? Intinya begini Bapak Ibu, teman-teman semua, rumah sakit vertikal itu harusnya menjadi role model ya. Bagaimana sebuah rumah sakit di Indonesia, karena milik Kementerian Kesehatan. Masa milik Kementerian Kesehatan jelek begitu ya? Kemudian kita tahu saat ini rumah sakit Kementerian Kesehatan ada yang baru ya, yang di NTT kemarin, yang rumah sakit Emboy. Jadi totalnya ada 37 rumah sakit vertikal. Nah, kalau Pak Menteri selalu mengatakan begini, rumah sakit vertikal itu ada 3 tugasnya, 3 fungsi. 1, berikanlah layanan terbaik. Kalau bisa levelnya itu mesti seperti level Asia, minimal menyerupai negara-negara tetangga kita. Layanan itu harus yang terbaik. Kedua, rumah sakit vertikal itu harus menjadi rumah sakit yang mengampu untuk rumah sakit daerah. Jadi pengampu nasional. Tidak boleh rumah sakit vertikal dengan segala SDM-nya, dengan segala kekuatannya itu bagus-bagus sendiri. Nggak bisa. Jadi harus mengampu rumah sakit yang lain sampai ke daerah ya untuk mewujudkan program nasional. Dan yang ketiga, rumah sakit vertikal itu harus menjadi tempat riset yang terbaik. Risetnya itu untuk apa? Penelitiannya itu untuk apa? Untuk menghasilkan metode-metode pelayanan terbaru sehingga layanannya semakin baik. Misalnya, kalau selama ini operasi jantung masih sekian lama, mungkin nanti dari riset kita bisa menghasilkan teknologi baru. Jadi penelitiannya bukan hanya untuk mendapatkan gelar, untuk menjadi doktor, profesor. Oke, itu is oke. Tapi sebenarnya yang paling penting menghasilkan hal-hal baru dalam dunia kesehatan. Nah, 3 hal itulah yang harus kita camkan oleh seluruh manajemen atau direksi di rumah sakit vertikal. Bagaimana kita menjadi layanan terbaik? Berarti kita harus mengubah konsep layanan kita, memberikan pengalaman terbaik kepada pasien kalau datang, apa pengalamannya? Tentu dia harus punya pengalaman, rumah sakit vertikal ini bersih, ruang tunggunya bagus, parkirnya mudah, gitu ya. Kita mendapat layanan yang baik dari dokter, ya. Kemudian ada juga standar klinisnya, ada teknologi kesehatannya, pendaftarannya online, nah semualah. Hal-hal itu yang akan kita wujudkan untuk mentransformasi rumah sakit vertikal. Gitu sih, Mbak.
Oke, baik. Jadi dari pihak Rumah Sakit Vertikal juga terus berbenah diri, tapi juga kita Ya, perlu dukungan dari masyarakat juga gitu ya. Nanti jangan lupa untuk kasih bintang 5-nya ya untuk rumah sakit ya. di Selalu Indonesia. memberikan feedback. Jadi kalau Mbak ke rumah sakit vertikal sekarang ya, itu kalau mau memberikan keluhan itu sangat mudah sekarang karena kita salah satu inisiatif transformasinya tentang penyampaian keluhan. Jadi sederhana-sederhana aja transformasinya. Jadi di setiap sudut ada barcode gitu ya, Dokter Reza nanti bisa dibarcodekan, kemudian diisi apa keluhannya dan semudah itulah untuk menyampaikan keluhan agar memang masyarakat tahu menyampaikannya di mana dan itu untuk perbaikan rumah sakit vertikal. Itu sih. Penting sekali kritik membangun gitu ya, jangan cuma Iya, kritik aja, betul. tapi yang bisa meningkatkan kualitas ya. Iya. Betul, betul sekali ya. Oke, tapi lebih lanjut, Dokter Sunarto mengenai perbaikan pengalaman pasien dan peningkatan kualitas pemberi layanan. Ini apakah ada langkah-langkah atau strategi yang hendak dibangun sebetulnya? Oh iya, ada. Jadi perbaikan pengalaman pasien itu ya kita mulai dari bayangin ya kalau pasien tuh mulai datang. Berarti mulai masuk ke parkiran gitu ya. Parkirnya itu berarti harus ada zona parkir untuk mana pasien rawat jalan, mana pasien rawat inap. Jangan pasien rawat jalan mau parkir aja susah sampai cari ke belakang-belakang begitu ya. Atau kita mendorong pasien itu di drop off. Tapi drop off-nya di mana? Tentu harus di tempat terdekat dengan pintu masuk dan tersedia drop off untuk pasien yang butuh pelayanan khusus gitu ya, kursi roda segala macam. Kemudian kalau dia tidak bawa kendaraan di drop off tentu harus ada pick up zone. Pick up zone-nya jangan di tengah panas matahari dong. Tentu disediakan pick up zone yang baik. Kemudian begitu masuk ada kan pendaftarannya online, ada APM ya, automatic mesin untuk pendaftaran. Kemudian terukur waktu tunggunya. Kalau Pak Menteri nggak cukup itu harus ada end to end. Artinya orang datang sampai pulang itu kalau tidak periksa lab itu tidak boleh lebih dari 2 jam misalnya ya, kecuali ada pemeriksaan penunjang. Kemudian kalau mereka tunggu di ruang tunggunya seperti apa? Rata-rata rumah sakit vertikal ini pasiennya kan banyak banget ya, 1.000 gitu ya. Tapi kan cara kita mengatur kedatangan pasien itu yang penting. Bukan mengurangi pasien, artinya setiap orang datang jam berapa dia ketemu dokter, dia sudah ada jadwalnya. Jadi bukan mau ketemu dokter jam 10, datangnya dari jam 4. Ada kan beberapa hari yang lalu, beberapa bulan yang lalu, katanya antriannya pakai batu, pakai helm, pakai itu menjadi koreksi bagi kita sih ya. Jadi nanti pendaftaran online dan ada standar jamnya. Sehingga kita harapkan juga pasien kalau mau datang jadwalnya jam 11 ya datanglah jam 10 gitu ya. Jangan datang jam 4, jam 5 gitu ya. Mungkin kecuali kalau transportasinya jauh. Nah, bagaimana kalau pemberi layanan? Kita mengharapkan sebenarnya para dokter-dokter, para perawat, para pemberi layanan jadikanlah pekerjaan ini adalah sesuatu untuk motivasi diri juga gitu ya. Jadi berikanlah layanan terbaik dengan sukacita, dengan semangat gitu loh. Jadi kalau dokter udah ditentukan jam prakteknya jam 9 atau jam 8 ya datanglah 15 menit sebelumnya. Berikanlah waktu yang cukup untuk pasien berdiskusi dan jelaskan kepada pasien apa yang harus pasien ketahui. Itu sih sebenarnya sederhana ya. Cuman memang mempraktekkannya. Lagi pula memang setiap rumah sakit vertikal menyampaikan ke saya, pasien kami satu hari itu 1.500 dok. Ya udah diatur. Jangan 1.500 datangnya bersamaan. Kan begitu ya. Mungkin itu sih. Gitu sih Mbak. Oke, baik, Pak Dir. Tapi saya akan ke Dokter Raisa kembali, dokter. Tapi sebaik-baiknya layanan rumah sakit kan akan lebih baik kalau kita juga bisa selalu menjaga kesehatan. Jangan sering-sering datang ke rumah sakit lah, gitu ya. Harapannya kan akan selalu sehat. Tapi ini juga senada dengan salah satu komentar Dokter Raisa dari Sobat Sehat Christian Susanto. Setuju banget, lebih baik mencegah daripada mengobati. Usia makin bertambah dan metabolisme juga makin menurun. Kalau kita gemuk, resikonya besar kena penyakit kayak diabetes, stroke, dan lain sebagainya. Saya bersyukur bisa menurunkan berat badan dan membuang lemak dan badan jadi lebih fit. Nah, Dr. Raisa, mengenai penyakit katastrofik tadi, ya mungkin selain tadi diabetes, stroke, ada juga jantung, kanker, ginjal, dan sebagainya. Bagaimana cara agar kita bisa mencegah atau terhindar dari penyakit-penyakit ini, Dr. Raisa? Iya, saya setuju banget ya. Rasanya memang lebih baik mencegah dong ya daripada
mengobati setelah sakit gitu ya. Jadi menjaga kesehatan merupakan hal yang sangat penting nih sekarang nih supaya kita punya kualitas hidup yang baik gitu ya. Dan dengan menjaga kesehatan kan jadinya kita terbebas dari berbagai penyakit. Akhirnya nggak mengganggu keseharian kita untuk melakukan berbagai aktivitas gitu ya. Jadi ya memang kita sebaiknya mulai menyadari bahwa penyakit-penyakit yang tadi sudah disebutkan itu sebenarnya adalah penyakit-penyakit yang bisa diperbaiki dengan gaya hidup sehat. Misalnya dari penyakit jantung, ginjal, stroke gitu ya. Nah, di Kementerian Kesehatan sebenarnya sudah sejak lama nih ada ringkasannya nih. Istilahnya adalah cerdik. Nah, itu bisa menjadi langkah untuk mencegah atau menghindari penyakit-penyakit itu tadi. Cerdik itu saya jabarin ya. C-nya itu adalah cek kesehatan secara berkala. Jadi, masyarakat ini bisa mendeteksi penyakit-penyakit sejak dini dan bisa mengantisipasi kalau misalnya, oh sudah mulai ada kenaikan kolesterol misalnya, atau bisa, oh sudah mulai ada kenaikan tekanan darah gitu ya, sudah mulai bisa melakukan gaya hidup sehat kembali gitu ya. Kemudian E-nya adalah enyahkan asap rokok. Ya kita tahu lah ya merokok itu kan berdampak buruk. Di kemasannya aja udah banyak banget penyakitnya ditulis di situ ya. Tapi juga nggak hanya untuk orang yang merokok aja, tapi juga berbahaya untuk orang-orang di sekitarnya. Jadi mulai sekarang enyahkan rasa rokok ini ya. Kemudian R-nya adalah rajin beraktivitas. Karena kita itu sebenarnya disarankan untuk berolahraga secara rutin, minimal itu 30 menit per harinya sebanyak 3 sampai 5 kali seminggunya. Ya, jadi tetap harus aktivitas fisik yakni berolahraga dengan rutin. Kemudian cerdik D-nya adalah diet yang baik dan seimbang gitu ya, diet sehat. Nah, kalau dietnya sendiri ini kan sudah ada panduannya sebenarnya ya, adalah apa namanya isi piringku gitu ya. Jadi gizi seimbang yang bisa ada panduannya yang mungkin bisa dibuka lagi di websitenya Kementerian Kesehatan juga ada gitu ya, banyak gambarannya. Jadi penting nih untuk kita mulai mengerti lagi apa yang kita konsumsi. Jadi misalnya mau beli makanan, cek dulu label kemasannya gitu ya, apa aja isinya, apakah baik untuk kesehatan kita dan lain sebagainya. Ya. Kemudian cerdik I-nya, I ini adalah istirahat yang cukup. Ya. Kalau bagi orang dewasa kita tahu ya, kita cukup tidur itu adalah 7 sampai 8 jam sehari ya. Jadi ya buat yang kurang waktu tidurnya hati-hati karena bisa menyebabkan penyakit-penyakit juga ternyata ya. Bahkan orang yang kurang tidur itu ternyata mempengaruhi metabolisme juga. Jadi apa? Ujung-ujungnya obesitas lagi. Jadi ya bolak-balik aja gitu ya, pengen hidup sehat tapi ya itu istirahatnya juga harus cukup. Terus yang K-nya, cerdiknya adalah kelola stres. Nah, jadi manajemen stres yang baik itu sangat diperlukan agar kita bisa selalu berpikiran positif, karena stres sendiri itu kan meningkatkan hormon yang kurang baik juga nanti di badan kita. Akhirnya daya tahan tubuh turun, penyakit-penyakit tadi juga bisa datang ya. Jadi ya selain cerdik itu tadi, ingat PHBS-nya, perilaku hidup bersih dan sehatnya. Kita udah belajar sama pandemi cara cuci tangan yang baik dan benar, ya kan? Itu langkah yang simple banget, tapi bisa mengurangi resiko berbagai penyakit infeksi ya, berbahaya di antara kita. Kemudian juga kita di masa seperti ini nih, hujan, panas, segala macam. Nah, ini juga hati-hati, banyak sekali penyakit DBD sebagai penyakit endemi nih di tempat kita. Jadi ya PHBS-nya termasuk untuk memberantas jentik nyamuk, jangan lupa ya. Dan ya harus diterapkan di semua tempat juga. Jadi PHBS ini baik di rumah kita, di sekolah, di tempat kerja, di sarana kesehatan ataupun di tempat umum. Pokoknya intinya cerdik dan PHBS ini merupakan salah satu cara ya supaya kita bisa meningkatkan kualitas kesehatan individu dan juga masyarakat yang terlibat pada setiap tatanan.
Oke, baik. Nah, itu paket combo ya harus disiapkan secara bersamaan. Tapi kemudian Dokter Esa kadang kita gitu ya, udah dikasih sakit tapi masih belum apa ya, belum ngerasa udahlah nanti habis sembuh balik lagi aja ke pola hidup yang tidak sehat. Tapi ya udah didiagnosa tapi tetap malas-malesan gitu. Tapi bagaimana harusnya yang diperhatikan oleh para pasien, terutamanya yang sudah terdiagnosis sama penyakit-penyakit ini, Dok? Oke, kalau tadi untuk pencegahan kita punya cerdik ya. Kalau untuk ini kita ada istilahnya juga patuh ya. Ah, Jadi patuh ini sebenarnya untuk penyakit-penyakit tidak menular. Jadi patuh itu adalah P-nya itu periksa kesehatan secara rutin dengan mengikuti anjuran dari dokternya. Ya, tetap harus konsultasi rutin ya. Kemudian A-nya adalah atasi penyakit dengan pengobatan yang tetap dan teratur. Ya, sesuai juga dengan anjuran dokternya pastinya. T-nya adalah tetap diet sehat dengan gizi seimbang atau sesuai dengan anjuran dokternya. Jangan ngatur-ngatur makan sendiri ya. Kemudian U-nya adalah upayakan beraktivitas fisik dengan aman. Dan H-nya adalah lagi-lagi hindari rokok, kemudian alkohol, dan zat-zat karsinogenik lainnya. Nah, jadi kita harus patuh nih. Selain tadi cerdik, kita juga harus patuh. Dan ini tentunya dibutuhkan kolaborasi ya dari individunya, keluarganya, lingkungannya gitu ya. Karena kalau ada yang sampai sudah sakit, tentunya kan butuh dukungan anggota keluarganya untuk membantu dan menjalani proses penyembuhannya. Jadi ya harus suportif semuanya. Oke, baik. Dan mungkin saya akan ke Pak Dir lagi, Dokter Sunarto. Ini lalu apa saja nih upaya agar transformasi kesehatan rujukan, ini terutamanya untuk layanan rumah sakit vertikal, bisa terimplementasi seperti itu? Oke, baik. Iya, memang dalam sebuah transformasi ataupun apapun rencana kita, pertama-tama kita tentu harus punya framework yang jelas ya. Framework yang jelas ya. Jadi waktunya, kapannya, kemudian indikatornya, KPI-nya seperti apa. Jadi setiap transformasi rumah sakit vertikal itu kita memiliki indikator-indikator yang sudah kita tetapkan. Siapa yang menetapkan indikator itu dilakukan bersama-sama itu antara rumah sakit dengan Kementerian Kesehatan. Jadi bareng. Jadi bukan top down juga bukan apa. Pokoknya kita kerjakan bareng. Kedua, libatkan rumah sakit vertikal tuh secara penuh. Makanya nanti kalau teman-teman ya ke rumah sakit vertikal, Dokter Raisa juga ya, itu ada tim championnya. Jadi di satu rumah sakit namanya Hasan Sadikin itu ada sekitar 8 atau 10 tim champion. Siapa itu tim championnya? Itu adalah dokter, perawat, siapapun admin yang dirasa mempunyai inovasi untuk memperbaiki layanannya. Jadi mereka bekerja, mereka punya masukan, pendapat dan sampaikan ke direksi ataupun ke manajemen. Itulah yang disebut tim champion, tim champion. Jadi perubahannya itu memang betul-betul dari dari rumah sakitnya sendiri. Ketiga, kita akan memastikan ini dijalankan atau enggak gitu ya. Pertama, bahwa setiap rumah sakit vertikal itu harus memasukkan semua unsur transformasinya dalam renstra bisnis anggarannya. Jadi ada RSB-nya. Kalau di RSB-nya itu 5 tahun renstra bisnis yang rencana strategi bisnis, karena kebanyakan BLU kalau dipaparkan ke Kementerian Kesehatan, kalau ke Pak Menteri harus ada itu cara dia memperbaiki layanan. Ya, cara pengampuhan, berapa rumah sakit yang diampu itu ya tadi ya. Kemudian risetnya itu seperti ada itu di dalam RSB-nya. Kemudian kita pastikan itu berjalan dari mana. Kita sekarang lagi lakukan cross audit, tapi silent cross audit. Artinya dari rumah sakit A melihat rumah sakit B, tim championnya. Jadi gitu. Jadi tim champion rumah sakit, misal contoh ya, M. Jamil gabung dengan Muhammad Hussein di Palembang ya, Sumatera. Mereka melihat bagaimana pelayanan di RSCM di ini. Jadi kita buatkan instrumen itu cross audit. Jadi hal-hal ini kita pastikan ada perencanaan, ada indikator, ada KPI, tapi juga ada tercantum di dalam rencana kinerja mereka dan kita pastikan itu dilangsungkan. Walaupun kita pastikan itu tidak mungkin berjalan cepat ya.
itu akan terus berimprove ya sampai 2024, 2027 itu ada ukuran takaran-takaran yang jelas. Itu yang bisa saya sampaikan tentang pelaksanaan transformasi rumah sakit vertikal. Sangat butuh dukungan itu dari teman-teman semua, terutama dari pasien dan masyarakat. Mungkin itu sih. Oke, baik. Dr. Sunarto, kita sudah ada pertanyaan. Ini mungkin coba saya bacakan ya. Yang pertama dari @siregar Mika. Bagaimana Pak caranya minta rujukan ke rumah sakit vertikal? Contohnya mungkin seperti Rumah Sakit Fatmawati, saya dari Medan untuk anak saya yang sakit skoliosis. Dan senada juga ada @bunda_Najakia. Apa bisa yang rujukan dari kabupaten atau provinsi lain itu datang ke rumah sakit vertikal yang ada di Jakarta? Dr. Sunarto, silakan. Oke. Ya, sebenarnya kalau rumah sakit vertikal rata-rata kan rujukan nasional ya, artinya rujukan yang tertinggi. Pasti bisa ya, pasti bisa mau pasiennya dari BPJS ataupun non BPJS itu pasti bisa. Jadi kalau yang BPJS tentu ada tahapan ya, karena kan kita bukan apa-apa sih, kan kita nggak mau juga semua pada ke Jakarta gitu kan, juga nggak mau ya. Itulah yang disebut pengampuan itu. Artinya sekarang kita juga mendistribusikan kemampuan layanan ke rumah sakit daerah. Tapi kalau memang di daerah nggak bisa terlayani atau kemampuannya sudah tidak ada, ya bagaimanapun harus rujuk ke nasional. Nah, rujukan ke nasional ini kalau pasien BPJS tentu lewati prosedurnya. Ya, prosedurnya berarti rujukannya dari rumah sakit kalau di sini rumah sakit kelas A, berarti dari sana itu minimal rumah sakit kelas B ya. Ya, rumah sakit kelas B. Tapi kalau pasien non BPJS ya berarti silakan mau langsung tetapi tetap membawa rujukan. Supaya apa Bapak Ibu? Rujukan itu penting ya, karena di rujukan itu bukan untuk mempersulit layanan, bukan untuk birokrasi, tetapi di rujukan itu sudah ditulis hal-hal apa yang sudah dilakukan dan temuan-temuan apa, sehingga kalau bisa jangan lama-lama di Jakarta gitu loh ya, jangan lama-lama di Fatmawati, jangan diulang lagi semua pemeriksaan seperti itu. Jadi pasien jangan juga kalau kita minta dong rujukannya, wah ini birokrasi banget, bukan. Sebenarnya untuk membantu sehingga layanan yang sudah dilakukan di daerah ataupun yang sudah dilakukan di rumah sakit kelas B gitu ya, tidak diulang-ulang lagi kecuali untuk penegakan diagnosa yang lebih tajam, mungkin akan diulang. Mungkin itu. Ya, jadi semua silakan. Kalau mau ke rumah sakit vertikal, boleh. Tetapi kementerian selalu sekarang berusaha agar semua daerah itu sampai 2024 nanti, itu pengampuhannya itu kanker jantung, stroke, uronefro misalnya, setiap provinsi itu mencapai kemampuan utama. Mudah-mudahan ada satu rumah sakit tiap provinsi, kabupaten kota, 50%-nya itu bisa mencapai tingkat madya. Jadi tak perlu susah-susah lagi ke Jakarta untuk hal-hal yang harusnya bisa ditangani di daerah. Ya, gitu ya. Baik, semoga bisa terjawab ya Sobat Sehat, dan kita tidak terasa sudah di penghujung acara. Mungkin sebagai penutup ya, Dr. Raisa mungkin ada closing statement pesan sehat yang ingin disampaikan. Silakan Dr. Raisa. Oke, kalau dari saya sih saya mau ngingetin aja bahwa gaya hidup sehat ini kan banyak banget manfaatnya. Jadi mulailah dari peningkatan diri sendiri dan juga keluarga, yakni dari peningkatan kualitas kesehatan. Jadi biar bisa produktivitas kita juga meningkat. Dan saya sih berharap semoga pada program transformasi kesehatan, layanan rujukan ini dapat membuat layanan kesehatan di Indonesia ini menjadi lebih baik, masyarakat juga lebih percaya, lebih bisa diandalkan, dan kualitas masyarakat pun jadi lebih baik dan lebih sehat. Amin. Oke, baik. Terima kasih Dr. Raisa, dan selanjutnya mungkin pesan penutup dari Dr. Sunarto, silakan. Ya, terima kasih. Jadi kepada semua pemirsa Radio Sehat, saya ingin menyampaikan bahwa Kementerian Kesehatan melakukan transformasi sebenarnya satu kok tujuannya, untuk menghadirkan negara dalam pelayanan kesehatan. Jadi jangan ada lagi istilahnya, oh di daerah ini mau operasi aja nggak bisa, negara nggak hadir. Gitu ya. Oh di puskesmas cuman seperti ini, negara tidak hadir. Jadi transformasi layanan kesehatan untuk memastikan bahwa negara hadir di setiap wilayah di Indonesia untuk memberikan layanan terbaik dan membuat masyarakat menjadi jauh lebih sehat. Itu aja. Oke,
Baik, terima kasih Dr. Sunarto dan Sobat Sehat. Demikian tadi perbincangan seru kita mengenai tingkatkan layanan rumah sakit rujukan bersama dengan kedua narasumber yang tadi sudah ngobrol-ngobrol bersama kita ya, Dr. Sunarto MK selaku Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan dan PLT, Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI, serta tentunya Dr. Isa Broto Asmoro selaku Jubir Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 dan Duta Adaptasi Kebiasaan Baru. Terima kasih untuk kedua narasumber, salam sehat selalu. Dan untuk informasi kesehatan dapat kita akses di kemkes.go.id maupun di sosial media Twitter @kemenkesri. Halo Kemenkes 1505667 serta tentunya di radiokesehatan.kemkes.go.id. Terima kasih untuk Sobat Sehat yang telah bergabung baik melalui Radio Kesehatan maupun melalui sosial media kami di @kemenkesri dan juga di @radio kesehatan. Saatnya saya Andini pamit undur diri. Salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu. Tetap sehat. Terima kasih. Andini tetap sehat ya. Dr. Raisa tetap sehat semua.